144.000 Tang San, Kaisar Perak Biru 100.000 tahun. Tang San melompat. Dia tidak memiliki kekuatan roh yang mendalam dari ayahnya, tetapi dia memiliki caranya sendiri. Cakar dewa terbang melesat, mengejar siluet ayahnya di udara. Setengah air terjun langsung digulung oleh Clear Sky Hammer, dan Tang Hao menekan dengan tangan kirinya di dinding batu di belakangnya. Batu yang tampak kokoh tiba-tiba runtuh, mengungkapkan sebuah portal. Dalam sekejap, dia sudah masuk ke dalam. Tang San tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada tempat seperti itu di belakang air terjun, tetapi saat ini hatinya sudah dipenuhi dengan rasa sakit dari anggota tubuh ayahnya yang hilang, dan dia mengikuti langsung ke dalam tanpa memikirkannya. Mungkin karena air terjun di luar, tetapi bagian dalam gua sangat lembab. Gua itu tingginya sekitar 3 meter, lebar 2 meter, memanjang langsung ke dalam. Di dalamnya sangat gelap. Tang Hao mengeluarkan permata emas samar dari alat rohnya, menerangi interiornya. Menyaksikan ayahnya melompat ke dalam dengan satu kakinya, Tang San tidak bisa menahan air matanya. Pada saat ini, punggung ayahnya tampak begitu sepi, sunyi. Mengingat peristiwa masa lalu, dia tiba-tiba sangat merasakan rasa sakit yang luar biasa yang dialami ayahnya selama bertahun-tahun. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Berjalan terjauh di dalam, lingkungan menjadi cerah. Mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah lubang di langit-langit batu. Dan di sini hanya ada ruangan batu berukuran 10 meter persegi. Tidak ada dekorasi di ruang batu, benar-benar kosong, tetapi tepat di bawah lubang di langit-langit, ada pot batu kecil. Di dalam pot, rumput perak biru ramping bergoyang tertiup angin. Rumput perak biru itu tampak sedikit lebih panjang dari rumput biasa, tetapi yang paling luar biasa adalah garis emas tipis di tengahnya. San kecil, ayo, berlutut. Tang Hao menunjuk ke sampingnya, melipat satu kakinya untuk duduk. Jantung Tang San berdegup kencang. Mengambil beberapa langkah ke depan, dia berlutut di depan rumput perak biru seperti yang diperintahkan ayahnya. Mengangkat tangan, ekspresi di mata Tang Hao tiba-tiba menjadi sangat lembut. Dia dengan sangat lembut membelai bilah rumput perak biru yang dilapisi emas itu. Ah Yin, aku telah membawa putra kami untuk menemuimu. Putra kami telah dewasa sekarang. Dia memiliki kecantikanmu, dan dia bahkan lebih menonjol dariku. Apakah kamu lihat, putra kita ada di sini? Blue Silver Domain Tang San juga diam-diam terbuka dalam situasi ini. Fluktuasi kekuatan roh yang lembut meliputi ruang yang tenang ini. Rumput perak biru itu bergoyang sedikit lebih tajam. Menerima pengaruh Blue Silver Domain, tampaknya tumbuh dengan tenang, garis emas pada bilahnya bergerak sedikit seolah-olah hidup, cahaya keemasan beriak. Tang Hao juga agak tak bernyawa. Melihat rumput perak biru itu tumbuh dengan kecepatan yang dapat dibedakan dengan mata telanjang, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak pernah membayangkannya. Ah Yin, jangan bilang, kamu benar-benar bisa hidup kembali. Ah Yin, petik 2. Tang Hao menangis. Gelar Douluo dari sebuah era sekarang secara tak terduga memiliki wajah yang dipenuhi air mata. Satu tangannya gemetar saat membelai bilah rumput itu, membiarkan air matanya membasahi tanah. Tatapan Tang San masih tak bernyawa. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa rumput perak birunya begitu unik. Sama seperti dia mencintai Xiao Wu, yang ayahnya cintai sebenarnya adalah binatang roh 100.000 tahun. Sekarang tidak heran ayahnya akan tahu banyak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ratusan ribu tahun semangat mengalahkan, bahkan lebih dari yang Grandmaster tahu. Ternyata, di nadinya, mengalir darah dari makhluk roh 700.000 tahun. Tang San juga gemetar mengulurkan tangan, tanpa menahan diri menuangkan semua kekuatan rohnya ke dalam domain perak biru yang terus mengalir, mengubah seluruh ruangan batu ini menjadi warna biru jernih. Rumput perak biru itu awalnya 1 chi panjangnya, dan sekarang secara bertahap tumbuh menjadi 2 chi. Tapi hanya untuk 2 chi, itu tidak terus tumbuh. Tangan Tang San juga dengan lembut membelai sebilah rumput perak biru itu. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Di antara rumput perak biru itu, 2 bilah terpanjang tiba-tiba bergerak perlahan, satu memutar di sekitar tangan Tang Hao, dan satu melilit di sekitar jari Tang San. Fluktuasi spiritual yang sangat lembut diam-diam muncul, jauh lebih kuat dari rumput perak biru biasa, tampaknya mengirimkan perasaan yang paling akrab. Mama, Tang San tidak lagi bisa menahan,
jatuh bersujud di tanah, dia menangis tanpa suara. Meskipun dia bukan berasal dari dunia ini, ketika dia benar-benar merasakan aura ibunya, bagaimana dia bisa menahan gelombang di hatinya. Bibir Tang Hao bergetar, tetapi kegembiraan dan kegembiraan di matanya adalah sesuatu yang tidak muncul selama 20 tahun. Dia tidak pernah menyangka bahwa rumput perak biru di depannya benar-benar akan tumbuh begitu cepat di hadapan putranya. Pertumbuhan ini sudah lebih dari jumlah 20 tahun terakhir. Merasakan bila rumput perak biru itu berguling-guling di tangannya, Tang Hao tiba-tiba merasa sangat diberkati. Hati yang sunyi senyap itu juga berangsur-angsur menjadi sedikit lebih hidup. Dalam suasana seperti itu, Tang Hao dan Tang San, ayah dan anak, tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Hanya ketika kekuatan roh Tang San tidak lagi mampu mempertahankan Blue Silver Domain, dan Blue Silver Grass yang membentang darinya juga perlahan-lahan mundur, apakah mereka secara bertahap bangun. Rumput perak biru yang fantastis itu bergoyang lembut. Tatapan Tang Hao sudah menjadi agak tak bernyawa sekarang, duduk di sana, wajahnya tiba-tiba memiliki senyum yang agak konyol. Ayah, suara Tang San menjadi agak serak karena menangis, saat dia memanggil ayahnya. Tang Hao kembali sadar, melihat ke rumput perak biru di depannya, lalu melihat lagi ke Tang San. Kamu mengerti? Tang San mengangguk tanpa suara. Mata agak bingung, Tang Hao sepertinya melihat ke masa lalu, dan mulai menceritakan kisahnya. Ketika muda, aku sama hebatnya denganmu. Di antara murid-murid sekolah langit cerah yang berhubungan langsung, aku dan kakak laki-lakiku adalah dua yang paling menonjol. Dan kami juga putra dari kepala sekolah generasi sebelumnya. Mengandalkan bakat luar biasa dan kerja keras kultivasi, segera, kami menjadi tokoh terkemuka dari generasi baru Clear Sky School. Dunia luar menyebut kami Clear Sky Twin Stars. Kakak laki-laki saya 15 tahun lebih tua dari saya, dan merawat saya dengan segala cara yang mungkin. Sejak kecil, saya merasa lebih dalam untuk saudara laki-laki saya daripada ayah saya. Praktis semua keterampilan saya dikembangkan di bawah instruksi saudara laki-laki saya. Dalam bakat, saya lebih kuat dari kakak laki-laki. Ketika saya berusia 20 tahun, saya sudah diakui sebagai nomor satu generasi muda. Itu juga tahun itu ayah saya memberi saya tulang roh pertama saya. Tulang roh warisan sekte, dan kakak laki-laki saya berusia 30 tahun ketika dia menerima kehormatan itu. Sekolah langit cerah kami selalu mengutamakan kekuatan, dan kesehatan ayah saya tidak baik. Dia terluka di tahun-tahun awalnya, dan semakin memburuk dari hari ke hari. Untuk mendukung sekolah langit cerah di masa depan, saya dan kakak laki-laki tidak pernah menikah, menghabiskan setiap hari dalam kultivasi yang tekun. Sampai saya berusia 30 tahun, ketika saya menembus peringkat kekuatan roh ke-70, dan kultivasi saya secara bertahap menyusul kakak laki-laki saya. Pada saat itu, dia berada di peringkat 78. Bahkan jika masih ada jarak dengan para tetua sekte, pada saat itu kami sudah cukup tangguh. Mungkin itu karena kakekmu tahu tubuhnya tumbuh lebih buruk, dan dia memerintahkan aku dan kakak laki-laki untuk pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman selama 10 tahun. Itu juga pada saat itu aku menerima tulang roh sekte kedua, dan kakak laki-laki tidak menerimanya. Semuanya ada 3 tulang roh warisan sekolah langit jernih kami, dan ayah memberikan tulang kedua kepadaku sama dengan menyatakan aku penerus guru sekolah berikutnya. Penilaiannya terhadap kakak laki-laki adalah bahwa dia sangat tenang, kurang dalam perjalanan. Tapi tidak meninggalkan sekte selama beberapa dekade. Jika kita tidak mengalami dunia luar, bagaimana dia bisa tenang meninggalkan sekte kepada kita? Selanjutnya, saya dan kakak meninggalkan sekolah langit cerah, memasuki sekolah yang penuh sesak, dunia benua Douluo mengenai bantuan ayah, kakak tidak memiliki keluhan sedikitpun. Mengandalkan kekuatan luar biasa dan ketenaran militer dari sekolah langit cerah, segera, kami telah menyerbu ke dunia guru roh dan menjadikannya milik kami sendiri. Meskipun kami masih belum menembus peringkat ke-80, pada saat itu langit cerah sekolah sudah dianggap sebagai satu sekte dengan Douluo kembar. Dengan usia kami saat itu, tidak ada yang tahu siapa di antara saya dan kakak laki-laki yang akan pertama kali melangkah ke tingkat judul Douluo. Pada tahun kelima kami di dunia luar, kami bertemu ibumu. Dia dipanggil Yin, Yin dari rumput perak biru. Pada titik ini, wajah Tang Hao melunak lagi, seolah melihat lagi adegan di mana dia pertama kali bertemu Yin. Saya dan saudara laki-laki saya sama-sama fokus penuh pada kultivasi selama beberapa dekade.
Bahkan saya sudah berusia 35 tahun saat itu. Bertemu ibumu, kami praktis tertarik padanya pada saat yang sama. Anda tahu, ibumu tidak hanya cantik, tapi yang lebih penting adalah aura segar dan bersih yang dia pancarkan. Dia adalah peri tanpa kenajisan sedikit pun. Bahkan pertama kali aku bertemu dengannya, dia sudah merebut hatiku. Kakak juga menyukai Ah Yin pada saat yang sama. Secara kebetulan, kami bertiga menjadi sahabat. Ah Yin sangat lembut, sangat baik kepada kami berdua. Setelah krisis, kami memutuskan untuk menjadi saudara kandung. Saat itu dia mengumumkan bahwa dia adalah yang termuda, oleh karena itu dia berada di peringkat ketiga. Kami sudah memanggilnya Ah Yin, dan juga si kecil tiga. Namamu berasal dari sana. Ekspresi tersenyum di wajahnya menjadi lebih kaya, tatapan Tang Hao dengan bodohnya memperhatikan rumput perak biru di depannya. 5 tahun berikutnya adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Selama 3 tahun, kami bertiga bepergian ke hampir setiap sudut benua, dan persahabatan kami juga tumbuh lebih dalam. Menjadi seperti seorang ayah, meskipun kakak laki-laki dan saya sama-sama jatuh cinta dengan peri seperti Ah Yin, dia tetap memutuskan untuk mundur. Suatu malam, dia diam-diam meninggalkan kami, kembali sendirian ke Clear Sky School. Malam itu, aku dan Ah Yin berbicara lama sekali. Dia juga selalu ragu apa yang harus dilakukan. Baru malam itu dia memberitahuku identitasnya. Dia bukan manusia, melainkan 100.000 tahun Kaisar Perak Biru di ambang memasuki tahap dewasa. Hari itu, aku tercengang. Tentu saja aku tahu apa artinya makhluk roh 100.000 tahun. Tapi, cinta yang kumiliki untuk Ah Yin mencairkan segalanya. Bagaimana dengan binatang roh 100.000 tahun? Selama dia memasuki fase dewasa, dia akan benar-benar manusia, tidak berbeda dalam hal apapun. Jadi, aku menyatakan cintaku pada Ah Yin. Ibumu benar-benar baik hati. Yang dia suka selalu aku, tapi karena identitasnya sendiri, juga karena takut menyakiti kakak, dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Di mana air mengalir, sebuah kanal lahir. Aku memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah dan secara resmi memperkenalkannya kepada ayah. Meskipun aku tahu itu akan sangat berbahaya, kakekmu adalah gelar Douluo, dan dapat sepenuhnya melihat menembus Ah Yin, aku tetap tidak ingin salah Ah Yin dengan cara apapun. Saya percaya bahwa kakek Anda akan mengerti. Selama kita tetap bersembunyi setelah menikah dan membiarkan Ah Yin cepat berkultivasi ke fase dewasa, tidak ada yang akan bisa mengatakan bahwa dia adalah makhluk roh 100.000 tahun lagi. Lalu, dia akan benar-benar manusia. Pada titik ini, suara Tang Hao terhenti. Melihat Kaisar Perak Biru di depannya, hatinya tampak sedikit bergetar. Tapi, dalam perjalanan kami ke Clear Sky School, kami mengalami masalah besar. Awalnya, ketika kami bertiga mulai bepergian ke benua bersama, kami sudah menarik perhatian Spirit Hall. Bagaimanapun, aku dan kamu paman mewakili generasi baru sekolah langit cerah, bagaimana Aula Roh tidak memperhatikan kita. Dan mereka juga memperhatikan Ah Yin yang bepergian bersama kita. Saya berusia 35 tahun itu, tetapi kekuatan roh saya telah mencapai peringkat 84. Orang yang datang dari Aula Roh adalah gelar Douluo. Meskipun kekuatan rohnya lebih tangguh daripada milikku, melawan Clear Sky Hammerku, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan, dan aku menghancurkan kakinya. Aku membawa Ah Yin untuk berlari dengan cepat, jauh sekali. Aku tahu kita tidak bisa kembali ke Clear Sky School. Benar saja, tak lama kemudian, Paus tertinggi Balai Roh pada saat itu menurunkan perintah, mengutuk Sekolah Langit Cerah. Menuntut Sekolah Langit Cerah menyerahkan aku dan Ah Yin. Saat itu, penyakit kakekmu sudah menyerang organ vitalnya. Tiba-tiba saja, mengetahui hal ini, dan terlebih lagi karena tidak dapat menemukan saya, dalam kemarahan, dia meninggal. Saya juga tidak dapat melihatnya sebelum saat-saat terakhirnya. Pada titik ini, Tang Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, rasa sakit dan penyesalan yang mendalam terlihat di matanya. Tang San diam-diam mendengarkan dari samping. Dia benar-benar bisa mengerti bagaimana perasaan ayahnya saat itu. Tidak dapat kembali ke rumah, ragu-ragu karena bingung. Tidak tahu bagaimana menghadapi keluarganya. Kepergian kakeknya tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang sangat berat bagi ayahnya. Setelah waktu yang lama, suasana hati Tang Hao menjadi tenang. Meskipun kakak baru saja berkultivasi ke tingkat judul Douluo pada waktu itu, dan juga tidak ada kekurangan kekuatan di antara para tetua klan, bahkan jika kami adalah sekte nomor 1 di bawah surga,
setelah kehilangan kendali kakekmu, semua pengaruh di bawah sekte masih tumbuh gelisah. Menghadapi langkah demi langkah pemaksaan Spirit Hall, bahkan pamanmu bisa dikatakan hanya membuat kemajuan dengan kesulitan besar. Untungnya, kekuatan Clear Sky School kami gagah berani, dan bahkan Spirit Hall sama sekali tidak akan berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Aku dan ibumu menikah, tapi hari-hari kita juga melarikan diri ke timur dan bersembunyi di barat. Meski tahu aku menganiayanya seperti ini, meski sangat ingin kembali melihat sekte, aku tidak bisa. Dengan masalah ini secara bertahap diselesaikan dengan banyak kesulitan, saya tidak bisa kembali untuk menimbulkan masalah bagi sekte lagi. Saya bahkan tidak bisa pergi memberi hormat kepada kakek Anda. Bahkan setelah itu, saya tidak pernah kembali. Karena saya tidak memenuhi syarat untuk membayar hormat saya kepada ayah. Saya adalah aib bagi sekte ini. Mendengar ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Ayah, tidak peduli berapapun hutangmu pada sekte, aku pasti akan membayarnya 2 kali lipat atas namamu di masa depan. Mendengar kata-kata putranya, wajah Tang Hao mengungkapkan beberapa kepuasan, melanjutkan. Saat itu, untungnya aku masih memiliki ibumu di sisiku. Bahkan jika aku menyerahkan segalanya untuknya, aku tidak pernah menyesalinya. Jika aku bisa memilih lagi dari awal, aku akan tetap memilihnya, tapi aku juga akan kembali untuk melindungi sekte. Suatu hari 21 tahun yang lalu, ibumu hamil denganmu. Saat itu aku benar-benar merasa sangat diberkati. Aku tidak lagi memiliki pikiran untuk memperjuangkan kemenangan, aku hanya ingin hidup layak bersama ibumu. Aku tidak tahu apakah itu karena aku bersama ibumu, tetapi pada hari-hari itu kekuatan rohku meningkat pesat, dan hari itu kamu lahir, adalah saat kekuatan rohku mencapai peringkat 89. Dan ibumu, telah juga akhirnya memasuki tahap akhir bentuk manusia dewasa. Tetapi pada hari itulah, orang-orang Spirit Hall datang untuk menemukan kita. Kemarahan yang luar biasa bocor dari ruang di antara alis Tang Hao, dan tangan kirinya yang tersisa mengepal. Aula roh benar-benar mengadakan parade besar. Paus tertinggi saat itu memimpin mereka secara pribadi, dan masih ada 2 gelar Douluo, sebagai serta sejumlah besar ahli Spirit Hall. Mereka mengepung tempat aku dan ibumu tinggal. Saat itu, ibumu baru saja melahirkanmu, dan fondasi vitalitasnya sangat melemah, kekuatannya sangat berkurang. Paus Agung mengusulkan untuk membiarkan saya dan Anda pergi, tetapi dia akan mengambil ibumu. Bagaimana saya bisa membiarkan dia memenuhi keinginannya? Pertempuran yang tak terhindarkan pun terjadi. Pada titik ini, mata Tang Hao sudah menjadi merah tua. Tang San tidak perlu bertanya untuk menebak betapa pahitnya pertempuran saat itu. Baru saja melangkah ke peringkat ke-90 tetapi belum mendapatkan cincin roh ke-9, ayahnya akan menghadapi 3 gelar Douluo, termasuk Paus tertinggi. Bahkan jika dia juga memiliki 2 tulang roh, bagaimana mungkin Paus tertinggi tidak memiliki hal yang sama? Segera, saya terluka parah. Kesimpulannya sepertinya sudah selesai. Pada saat inilah ibumu berjalan keluar memelukmu. Saat itu, dia tampak sangat tenang. Melihatnya berjalan keluar rumah, orang-orang Spirit Hall berhenti berkelahi, mengawasinya dengan tenang. Ibumu dengan acuh tak acuh bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu kemampuan apa yang dimiliki Kaisar Perak Biru 100.000 tahun? Apakah mereka tahu apa misteri tertinggi dari domain Perak Biru? Paus tertinggi bingung dengan pertanyaannya. Ibumu memberitahu mereka bahwa rahasia tertinggi dari Blue Silver Domain adalah keabadian. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Bahkan lebih sedikit lagi yang bisa mendapatkan cincin roh dan tulang rohnya. Kecuali dia bunuh diri. Setelah itu, dia mengusulkan kepada Paus Agung bahwa, sebagai selama mereka setuju untuk membiarkan aku dan kamu pergi, dia akan ikut dengan mereka, dan terlebih lagi bunuh diri untuk menawarkan cincin roh dan tulang rohnya. Itu semua salahku, aku tidak punya kekuatan untuk melindunginya. Paus Agung tampaknya tidak ingin benar-benar menyinggung sekolah langit cerah, dan dengan sangat cepat, dia menyetujui lamaran ibumu. Saat itu, lukaku sangat serius hingga aku ingin mati, bahkan sampai aku tidak bisa berbicara. Aku hanya bisa melihat tanpa daya saat ibumu berjalan ke sisiku, menempatkanmu di pelukanku. Saat itu, aku benar-benar benci bahwa aku tidak bisa langsung mati. Ah Yin, kamu benar-benar konyol, mengapa kamu memilih pilihan itu? Tubuh Tang Hao bergetar hebat karena agitasi, tetesan air mata sekali lagi mengalir tanpa hambatan, suara ibumu bergema di telingaku.
Dia berkata, dia akan menjadi milikku selamanya, tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain. Saat berikutnya, di depanku, dia bunuh diri. Kesedihan yang mendalam langsung menyelimuti setiap sudut sempit ini, gua. Tubuh Tang San bergetar seperti ayahnya. Dia secara alami dapat membayangkan saat itu, bagaimana ayahnya menderita, betapa tidak berdayanya dia. Ditekan oleh 3 gelar besar Douluo serta ahli Spirit Hall yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan kematian orang yang paling ia cintai di hadapannya. Apa yang bisa lebih menyakitkan dari ini? Bibir Tang Hao bergetar, untuk waktu yang lama tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, hanya dengan lembut membelai rumput perak biru yang telah menjadi milik istrinya di depannya. Tang San juga tidak berbicara. Air mata mengalir di pipinya, dia membenturkan kepalanya ke tanah 9 kali ke arah rumput perak biru di depannya. Dia tahu bahwa ibunya telah meninggal untuk melindungi dia dan ayahnya. Dan semua ini, semuanya, adalah karena Spirit Hall. Lama waktu yang tidak diketahui kemudian, suasana hati Tang Hao sedikit pulih. Kematian binatang roh 100.000 tahun akan menghasilkan medan magnet yang hebat. Bahkan Balai Roh tidak memiliki cincin roh 100.000 tahun, dan karena itu, mereka tidak tahu. Ibumu tidak menipu mereka, dengan Blue Silver Domain, dia awalnya abadi. Misteri tertinggi dari Blue Silver Domain, yang disebut Wildfire Blows Without End, Spring Wind Blows Rebirth. Tidak peduli seberapa serius cederanya, dia masih akan hidup kembali dalam 49 hari setelah dia kematian. Namun, dia memilih untuk bunuh diri, menggunakan 100.000 tahun kultivasinya sendiri sebagai harga untuk bunuh diri. Terlebih lagi, tanpa syarat mencurahkan dirinya ke dalam diriku untuk menjadi cincin roh. Dia, benar-benar menyatu denganku. Dan dia sendiri terluka parah akibat seranganku. Cedera saya juga sama-sama diderita saat itu. Ibumu telah meninggal, tetapi dia tidak meninggalkan mayat. Yang tersisa hanyalah tulang roh dan benihnya. Setelah melukai lawan-lawanku dengan serius, aku perlahan-lahan sadar. Aku tahu bahwa jika aku terus bertarung, mungkin aku akan melakukannya, bisa membunuh mereka semua, tapi bukan itu yang diinginkan Ah Yin. Masih ada kamu, aku tidak bisa mengabaikanmu. Kamu adalah daging dan darah Ah Yin dan aku. Oleh karena itu, aku membawamu pergi. Menyeretku tubuh terluka pergi, menemukan tempat ini. Ini adalah tempat di mana saya dan Ah Yin awalnya menikah, dialah yang membawa saya ke sini. Saya menanam benih yang dia tinggalkan, saya tahu bahwa ini adalah dia, hanya dia tanpa 100.000 tahun kultivasi. Dalam kehidupan ini dan usia ini, tidak mungkin bagi saya untuk melihat wujud manusianya lagi, tetapi saya akan selalu melindunginya. Tidak lama kemudian, saya menerima kabar bahwa Paus tertinggi telah meninggal karena luka-lukanya setelah kembali ke Spirit Hall. Spirit Hall selalu menulis hutang ini atas nama saya, dan juga Clear Sky School. Kematian Paus tertinggi tidak diragukan lagi menghasilkan banyak hal, masalah untuk sekte. Untuk melestarikan sekte, pamanmu tidak punya pilihan selain menyatakan aku benar-benar dipukul dari gulungan sekte, dan untuk menghindari pembalasan Spirit Hall, dia menyegel sekte itu. Sejak saat itulah, sementara sekolah langit cerah kami memiliki reputasi sekte pertama di bawah surga, pada kenyataannya, semua faksi yang awalnya menganut kami tersebar diam-diam. Hanya sekolah Ubin 7 Harta Karun dan klan Naga Tiran Petir Biru yang masih melakukan beberapa kontak. Kamu tahu semua tentang apa yang terjadi kemudian. Aku menanam benih ibumu di sini, lalu membawamu ke desa Roh Kudus yang tidak jauh. Hidup dalam kebingungan. Apa yang kamu rasakan saat itu benar, luka lamaku sangat serius. Awalnya, aku berencana untuk mengakhiri hidupku seperti itu. Tidak dapat kembali ke rumah, tidak dapat melindungi istriku, laki-laki macam apa aku ini. Paus Agung juga telah meninggal, jadi aku dapat dianggap telah membalaskan dendam Ah Yin. Adapun Balai Roh, meskipun aku berniat untuk membalas, aku benar-benar tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah bagi sekolah langit cerah. Oleh karena itu, ayah yang kamu lihat adalah pandai besi, pemabuk. Seorang pemabuk yang minum alkohol buruk setiap hari. Sampai kamu memberitahuku bahwa roh yang kamu bangun adalah Blue Silver Grass, bahwa itu adalah Clear Sky Hammer. Roh kembar, saat itu, aku sedikit terbangun. Kamu sangat bijaksana sejak kecil, aku tidak merawatmu, sebaliknya kamulah yang merawatku. Aku tahu bahwa tidak mungkin bagiku untuk membalikkan keadaan sekte atau membalas dendam ibumu dengan tubuhku dalam kondisi ini. Namun,
Di dalam dirimu aku melihat harapan. Oleh karena itu, mulai sejak saat itu, saya mengirim Anda ke Akademi Nuoding, diam-diam mengamati pertumbuhan Anda. Anda bahkan lebih luar biasa dari yang saya bayangkan, Anda juga memiliki guru yang baik. Dalam 10 tahun yang singkat, inti dari kekuatan Anda sudah terbentuk. Meskipun aku tidak pernah mengatakannya, ketika aku melihatmu memimpin Shrek Seven Devilsmu untuk menghancurkan tim Spirit Hall, anakku, aku bangga padamu. Tang Hao sebelumnya tidak pernah memuji Tang San seperti ini, tetapi mengatakannya dalam keadaan seperti ini, berlutut di sana, akan sulit bagi Tang San untuk lebih tersentuh. Dengan kuat memeluk tubuh ayahnya yang hancur, dia menangis dengan getir dan tanpa suara sambil gemetar. Tang Hao mengangkat satu tangannya, dengan ringan menepuk punggung putranya. Bocah bodoh, jangan menangis. Seorang pria berkarakter tidak selalu menangis. Saya pikir ibumu mungkin telah memulihkan kesadaran di Blue Silver Domain Anda. Melihat seperti apa penampilan Anda sekarang, dia pasti sangat bahagia. Tidak perlu merasa sedih untukku. Aku sudah melalui saat-saat yang lebih sulit. Aku tidak berbohong padamu, lengan dan kaki itu, aku benar-benar memotongnya sendiri. Itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Karena, aku harap untuk dapat hidup beberapa tahun lagi. Untuk melihat bagaimana Anda mengembalikan sekte ke kemuliaan, bagaimana Anda membalas saya dan ibumu. Mengangkat kepalanya untuk melihat ayahnya, meskipun mata Tang San berkabut karena air mata, wasiat yang dia tunjukkan saat ini sangat tegas. Aku pasti akan melakukannya. Tang Hao menghela nafas. Kamu seharusnya merasakan bahwa luka lama di tubuhku sudah memudar. Aku menggunakan kekuatan rohku untuk memaksa gumpalan darah keruh ke lengan dan kaki yang kupotong, benar-benar memutuskan masalah luka. Meskipun hanya sepertiga dari luka itu, kekuatan roh saya masih tersisa, saya merasa agak lega. Saya melakukannya segera setelah membawa Anda ke tempat bibi Anda. Jika saya menunggu Anda kembali, saya tahu bahwa bagaimanapun atau bagaimanapun, Anda tidak akan membiarkan saya melumpuhkan tubuh saya. Oleh karena itu, saya hanya memilih untuk melakukannya saat Anda tidak di sini. Ayah, apakah itu sangat berharga? Bukankah aku sudah memberitahumu? Mungkin aku bisa menemukan metode untuk membantumu pulih. Tang San mau tidak mau berkata. Tang Hao diam-diam menggelengkan kepalanya. Orang yang membuat kesalahan harus menanggungnya sendiri. Saya telah mengecewakan sekte selama bertahun-tahun, saya harus memperhitungkan diri saya sendiri. Awalnya, 2 tulang roh yang saya terima dari sekte ada di lengan dan kaki. Saya memotong. Mendapatkan mereka kembali juga harus dianggap sebagai penyelesaian. Adapun pengaruh tindakan saya terhadap sekte, saya hanya bisa mengandalkan Anda. Untuk menebus saya, meskipun saya telah menjadi cacat, sejak kehilangan lengan dan kaki saya, aku merasa jauh lebih santai. Karena aku akhirnya bisa meletakkan segalanya untuk menemani ibumu. Meskipun hanya memiliki sepertiga dari kekuatan rohku yang tersisa, kekuatanku masih berada di peringkat ke-70. Cukup untuk membela diri, tidak perlu untuk kamu juga harus khawatir. Aku tidak akan meninggalkan ibumu lagi setelah ini, aku akan menghabiskan tahun-tahun terakhirku menemaninya seperti ini. Tang San dengan bodohnya memperhatikan ayahnya. Bukankah dikatakan bahwa, setelah tulang roh menyatu dengan tubuh, mereka tidak dapat dipisahkan. Hanya melalui kematian mereka dapat berpisah dari tubuh. Tang Hao tersenyum. Itu hanya berlaku untuk master roh biasa. Untuk gelar Douluo, selama kita mau, tulang roh masih bisa dilepas. Tapi harganya juga sama beratnya. Tentu tidak ada yang akan memilih untuk melakukannya. Di antara 6 tulang roh, yang tulang tengkorak dan tulang dada benar-benar tidak dapat dipisahkan, tetapi tulang roh dari 4 anggota badan dapat dipotong dengan memotong anggota badan dan terlebih lagi kehilangan 10 peringkat kekuatan roh secara permanen. Akibatnya, kekuatan roh saya sekarang turun ke peringkat 75. Tapi jangan khawatir, 2 cincin roh yang saya singkirkan hanya 2 yang berperingkat terendah. Bahkan jika hanya 30% dari kekuatan roh saya yang tersisa dibandingkan sebelumnya, di dunia ini, itu akan membutuhkan setidaknya tingkat judul Douluo untuk bisa membuatku beristirahat. Kemuliaan militer Clear Sky hanya bisa berlanjut bersamamu di masa depan. Setelah menceritakan segalanya kepada putranya, Tang Hao tampak jauh lebih santai, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari wajah putranya. Aku tidak ingin melihatmu menangis lagi setelah itu. Aku baik-baik saja sekarang. Aku sudah meletakkan bebanku padamu. Mungkin,
Ini agak berat untukmu. Tidak, ayah, aku putramu. Tang San menggunakan nada suaranya yang paling tegas untuk memperjelas tekadnya kepada ayahnya. Biarkan dia membayar hutang orang tuanya. Saat ini, dia sudah secara bertahap pulih dari rasa sakit cacat ayahnya, karena dia juga menemukan bahwa, saat ini, Tang Hao benar-benar telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Seluruh orangnya menjadi rileks, dan rasa sakitnya juga berangsur-angsur semakin jauh. Tang Hao mengangguk. Bagus. Setelah saya menyelesaikan akun saya, Anda kembali ke sekte. Saya tidak akan pernah bisa kembali, tetapi Anda harus. Ambil tempat saya untuk mempersembahkan korban kepada kakek Anda. Ambil tempat saya untuk berlutut di depan makamnya selama 3 hari. Kembali ke sekte untuk mengetahui leluhur dan klan Anda. Dengarkan paman Anda untuk semuanya. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan dengan permusuhan dengan Spirit Hall. Bagaimanapun, saya sudah membunuh penghasut utama sejak lama. Namun, kamu harus membangunkan kembali sekolah langit cerah dengan cara apapun. Sekte itu jatuh karena aku ingin kamu membantunya bangkit kembali. Ya, Tang San berjanji dengan hormat. Wajahnya menunjukkan ekspresi tersenyum samar. Tang Hao menatap Tang San dan berkata, "Mungkin aku terlalu ketat denganmu di masa lalu. Di masa depan kamu bisa kembali ke sini setiap tahun untuk menemuiku dan ibumu, dan memberitahuku tentang masalah dunia luar. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini lagi. Aku tidak akan melukai tubuhku lagi, karena aku masih memilikimu untuk dipercayakan dengan harapanku. Dan aku masih memiliki ibumu untuk menemani." Tiba-tiba, Tang San sepertinya memikirkan sesuatu, menatap ayahnya. "Ayah, ibu kehilangan 100.000 tahun kultivasi dan perlu tumbuh kembali. Kemudian, jika faktor kecepatan pertumbuhan luar memengaruhinya, bukankah itu akan mengurangi kultivasinya?" Waktu, Tang Hao menatap kosong sejenak, lalu menghela nafas. "Tidak perlu. Hanya dengan berkultivasi 1000 tahun dia bisa memiliki kecerdasan sejati, 100.000 tahun untuk dapat mengambil bentuk manusia lagi. Saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya dalam hidup ini. Saya hanya bisa meninggalkannya, untuk generasi selanjutnya. Begitu aku pergi, tugas menjaga ibumu akan diserahkan padamu." Ekspresi di mata Tang San tiba-tiba menjadi bersemangat. "Tidak, ayah, dengarkan aku. Aku tahu tempat yang bisa membuat tanaman tumbuh ribuan kali lebih cepat. Hanya saja aku belum pernah melihat binatang roh jenis tanaman di sana. Semua yang tumbuh adalah beberapa tanaman jenis harta surgawi. Mungkin ibu bisa pulih. Bagaimanapun, dia pernah berkultivasi ke tingkat 100.000 tahun sebelumnya. Bahkan jika itu berkultivasi kembali, itu harus sedikit berbeda dari tanaman biasa." Satu tangan Tang Hao dengan keras meraih bahu Tang San. "Apakah itu benar?" Tang San mengangguk dengan tegas. Tempat itu dikenal sebagai salah satu dari 3 mangkuk harta karun terbesar di dunia, disebut sumur es dan api yin yang. Itu adalah tempat Poison Douluo Dugu Bo menanam ramuannya sebelumnya. Orang biasa tidak dapat tinggal di sana, tapi bagi tanaman, itu memiliki manfaat yang sangat besar. Semua tanaman yang tumbuh di sana akan matang dalam waktu singkat. Bahkan jika saya belum pernah melihat binatang roh jenis tanaman di sana, dengan kualitas mendalam dari sumur es dan api yin yang, mungkin ibu. Mata Tang Hao yang awalnya tenang mulai menunjukkan kilau yang bersemangat. Kematian istrinya adalah pukulan terbesar baginya dalam hidupnya. Jika berbicara tentang istrinya yang kembali hidup-hidup, bahkan jika itu untuk membiarkan dia melihat wajahnya sebelum dia meninggal karena usia, dia tidak punya permintaan lain. Dengan mata basah, dia menatap rumput perak biru yang tumbuh subur itu. "Ah Yin, apakah kamu mendengar? Putra kami mengatakan bahwa mungkin ada cara untuk membantumu pulih. Tahukah kamu betapa aku sangat ingin mendengar suaramu lagi? Ah Yin, ayo pergi. Aku akan membawamu ke sana." Tang San dengan agak bersemangat menarik tangan ayahnya. "Ayah, tunggu sebentar, lalu kita akan segera pergi." Sambil berbicara, dia mengeluarkan daun naga zoysia dari dompet 100 harta karun dan memasukkannya ke dalam mulut ayahnya. "Apa yang saya miliki di sini adalah daun naga zoysia. Anda telah memotong 2 anggota badan, vitalitas Anda sangat terluka. Daun naga zoysia dapat memperkuat fondasi vitalitas. Makan 1 setiap bulan setelah ini, dan dalam 1 tahun, tubuh Anda seharusnya pulih kembali, kesehatan. Ayah juga harus tetap hidup untuk ibu. Aku benar-benar berharap akan ada hari ketika keluarga kami yang terdiri dari 3 orang dapat bersatu kembali."
Tang Hao menelan daun naga Zuizia dalam satu tegukan. Kata-kata putranya telah memberinya harapan besar.